Ya, teman-teman, IHSG kita anjlok 6,12% pas istirahat sesi pertama, teman-teman. Wow. Teman-teman, sekarang teman-teman dalam posisi menyaksikan sendiri, teman-teman. Bagi teman-teman yang mengikuti IHSG-nya atau mengikuti marketnya, teman-teman ya. Teman-teman punya pengalaman yang namanya sekarang penurunan yang sangat tajam sekali, teman-teman ya. Ini udah hanya dari sejak dia di atas ya, di sini ya. Dia belum pernah kan dari mulai sini ya, teman ya. Mulai tanggal bulan September belum pernah sampai turunnya signifikan paling banyak 2%, 3% gitu ya. Tadi terjadi 5%, langsung dihentikan. Dan pas dibuka lagi sekitar berapa menit, 30 menitan, dia direm dulu, teman-teman. Pas dibuka kembali, bukannya naik malahan langsung ke 6,12%. Sempat ini menyentuh ke 6.018, teman-teman ya. Nih. Ke 6.020-an ya. 6.000 pas ya di sini ya. 6.000 pas, 6.010 lah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau dari saya sih ini semua garis penurunan berarti sudah di selami, teman-teman ya. Bahkan ke sini saya belum ada lagi. Kecuali kalau dia mungkin besok ada penurunan lagi, mungkin akan saya lihat dulu ke belakang ya, teman-teman ya. Tapi sekarang karena masih sesi pertama, teman-teman ingat, ini masih sesi pertama. Siapa tahu ini adalah rencana dari seorang market maker, teman-teman ya. Untuk mengambil barang, biasanya teman-teman bisa jadi untuk mengambil barang ataupun yang lainnya, teman-teman ya. Ataupun betul-betul ini adalah aksi market maker juga atas masih tidak percaya terhadap IHSG kita. Berawal dari apa, teman-teman? Berawal ketika pembukaan IHSG kita tidak dipimpin oleh presiden, hanya dipimpin oleh seorang menteri keuangan. Artinya di levelnya sudah di bawah, teman-teman ya. Yang berdasarkan kebiasaan itu biasanya dipimpin sama untuk pembukaan biasanya dipimpin oleh seorang presiden, teman-teman ya. Nah, mungkin dari situlah istilahnya tidak ada kepedulian gitu kan, walaupun di istilahnya bagian keuangan di Menteri Keuangan, tapi kalau sudah istilahnya kalau market makernya sudah marah ataupun sudah kalian sudah tidak peduli lagi sama yang namanya asing atau market maker, udah sekarang saatnya katanya. Sebab ada suara-suara sumbang juga, teman-teman, tentang kehadiran dari Danantara, teman-teman ya. Saya belum berani untuk mengungkapkan hal itu, teman-teman, karena kita akan lihat aja, teman-teman. Tapi kenyataannya setelah Danantara diumumkan dan terjadi bukannya malah bagus, teman-teman, malahan terjadi pergejolakan, ada penurunan, dan sekarang penurunannya sangat luar biasa. Ini terjadi ketika COVID, teman-teman ya. COVID itu terjadi seperti ini ya, 4%, 5% itu terjadi. Nah, ini teman-teman, bagi yang istilahnya COVID, merasa COVID mungkin wajar gitu. COVID itu kan dalam posisi ada pandemi global, teman-teman. Kalau ini no, teman-teman, tidak ada berita apapun, teman-teman, tidak ada berita apapun yang sangat signifikan tentang isu-isu global, teman-teman. Hanya percikan-percikan sedikit. Bahkan tadi saya baca juga di beberapa bursa Asia juga bukannya malah turun, malahan ada beberapa kenaikan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terlepas dari berita itu, kita akan lihat nanti, teman-teman, setelah sesi kedua apakah ada pantulan atau nanti ketika updatean, teman-teman, kita akan lihat, teman-teman ya. Nah, sebagai bumbu-bumbunya, teman-teman ya, saya baca di CNBC ini saham konglomerat ambruk bikin investor panik, IHSG anjlok 6.12. Jadi kata analis untuk CNBC, ini gara-gara saham konglomerat yang diambrukan, teman-teman ya. Terus ada lagi berita gara-gara penyebab IHSG anjlok, analis Sri Mulyani mundur dan ekonomi ilusi. Nah, mungkin itu adalah salah satu bumbu-bumbu juga, penyedap rasa juga, teman-teman, biar IHSG gitu ada alasannya kenapa ambruk, teman-teman. Karena harus ada alasannya, teman-teman. Jangan sampai berita tidak keluar, tidak punya berita nanti, teman-teman ya. Jadi IHSG keluar tuh harus ada beritanya apa, dan alasannya apa, teman-teman ya. Karena memang harus seperti itu biar bumbunya menarik, teman-teman ya. Oke, kalau dari saya, teman-teman, lihat nanti kenyataannya setelah penutupan bursa. Apakah
betul-betul aksi dari seorang foreign untuk membuang sahamnya lebih dalam lagi, atau istilahnya ada aksi korporasi apapun, teman-teman, kita akan lihat setelah jam 18 teman-teman, atau enggak ya jam 17.30 lah teman-teman ya. Karena begini teman-teman ya, biasanya lukisan market maker adalah pencerminan dari IHSG kita teman-teman ya, atau masing-masing lukisan market maker itu menerjemahkan, oh turun ada apa, oh naik ada apa, bahkan turun pun tidak sebanding dengan beritanya kadang-kadang. Nah ini kalau teman-teman perhatikan di top losernya teman-teman ya, top losernya yang sangat memiliki Mina teman-teman, betul, punya konglomerat Waru ya, punya konglomerat juga. Terus ada BRPT, ini BRPT harus harus dikaji, planningnya harus ditata ulang lagi ya, planningnya ditata ulang. Saham-saham PTRO juga sama teman-teman, PTRO juga sama, harus ditata ulang lagi. Oh kalau PTRO masih dalam posisi jalurnya teman-teman ya, jalur saya sampai ke angka 700 malahan teman-teman, tapi mudah-mudahan sih tidak sampai 700 lah, minimal ke 70%-an lah. Jadi kalau yang harus ditata ulang untuk saham-saham konglomerat ada BRPT, harus saya tata ulang. PTRO sudah di jalur dengan sudah di jalurnya dengan baik. Coba Mina ada, nah Mina juga sudah ditata dengan baik. Lihat Poru harus ditata ulang, atau enggak Poru udah enggak ada tahanan sebelah kiri kayaknya, jangan tahu ya. Apalagi teman-teman, cuan, coba lihat cuan apakah udah ada harus tatanan ulang ya, sesuai dengan jalurnya. Untuk si cuan ini melebihi dikit teman-teman ya. Terus ada cuan sudah, apalagi nih saham buat teman-teman, saham buat juga tadi hampir tadi itu hampir menyentuh ini teman-teman, hampir menyentuh target kenaikan ya, sekarang langsung dijebolkan. Sama juga teman buat itu kan ada aksi konglomerat juga. Terus ada apa lagi? Cuan, brand coba brand masuk nggak brand? RAM, nasi, coba brand 16%, ada penurunan 16%, harus ditata ulang juga teman-teman brand ya. Saham-saham konglomerat harus ditata ulang teman-teman. Raja juga sama turun. Betul-betul saham konglomerat semuanya diturunkan teman-teman bersama LQ45. Hampir semua saham LQ45 juga sama teman-teman, dia diturunkan juga. Jadi teman-teman untuk Raja mungkin sesuai dengan rencana teman-teman ya. Raja sesuai dengan rencana. AADI, coba lihat AADI punyanya AADI nggak begitu itu ya. Terus oh ya, ini sudah sesuai dengan rencana teman-teman, cuman melebihi ya. Oke teman-teman, jadi semua coba di panik masuk nggak panik, masuk ke panik untuk penurunannya ya, sesuai dengan, kalau panik sesuai dengan rencana. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin itu teman-teman ya. Bahkan pas 37 menit yang lalu teman-teman 7% tercapai penurunan IHSG kita. Ini sangat-sangat harus benar-benar nanti kalau istilahnya dia sampai turun lagi teman-teman ya, sampai ke 15%, udah pasti disuspend teman-teman. Semua saham disuspend teman, IHSG disuspend ya. Harus bagaimana lagi teman-teman ya? Apakah saya punya turunan ke bawah lagi? Ya mudah-mudahan sih ini terakhir lah teman-teman ya. Kita berpikir optimis ini terakhir, tapi teman-teman punya pengalaman baru teman-teman ya, mengalami market seperti ini. Ini kalau teman-teman tidak ngikutin, tidak akan dialami sama teman-teman yang lain yang tidak ngikutin. Kenapa? Karena market seperti ini tuh walaupun pada penurunan waktu saham-saham istilahnya saham semua rugi teman-teman, tetapi teman-teman ingat punya pengalaman di sini. Nanti setelah ini akan melakukan apa teman-teman ya? Nanti teman-teman sendiri nanti yang akan istilahnya memberikan pengalaman seperti ternyata seperti ini gitu kan. Nanti teman-teman itu akan mengambil sikap ketika emiten-emiten yang sedang tumbang teman-teman, besoknya atau 2 hari kemudian siapa yang bangkit duluan. Nah ketika menghadapi market seperti nanti ke depannya teman-teman bisa istilahnya melalui dengan baik, terus rencana juga bisa semakin matang teman-teman ya. Untuk saham-saham Big Bang, apakah sama teman-teman harus ditata ulang juga. BMRI, BBCA sudah turun. BMRI coba lihat
BMR juga sama sesuai dengan penurunannya yang sangat baik teman-teman. Yang baginya kenapa dia mengikutin. Nah, BBRI cuma sedikit lagi jebol ya teman-teman, untuk BBRI jebol. Saya pikir kembali bisa sampai sini, ternyata tidak mau, tapi masih ada sesi kedua teman-teman ya. Satu lagi ada BBNI 4 bank jebol juga sama teman-teman. Berarti teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, setiap si ekor merah setiap si ekor merah itu kemungkinan ketembus ya. Perhatikan si ekor merah semua ketembus. Itu menjadikan saya pun berpikir oh ya betul, berarti ini semakin meyakinkan itu teman-teman, setiap ekor merah itu harus ketembus teman, karena itu adalah gap yang harus diselesaikan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Saham konglomerat jatuh, 4 bank juga jatuh, LQ45 jatuh teman-teman, semuanya jatuh, bahkan sampai terjadi penghentian sementara. Apabila sekarang masih turun teman di sesi kedua, maka turun sampai 15% teman-teman, maka akan terjadi lagi yang namanya kalau terjadi teman-teman berpengalaman atau menghadapi yang namanya IHSG di suspend teman-teman. Nah, itu kan pengalaman yang istilahnya teman-teman tidak dapatkan gitu kan. Makanya kenapa saya bilang teman-teman kalau pingin di market, kita harus ngikutin market dalam keadaan bearish ataupun bullish. Teman-teman masih nanti punya pengalaman di situ. Yang teman-teman yang lain yang tidak mengikuti itu tidak punya pengalaman di sini. Cenderung akan bertanya-tanya, "Oh, kenapa? Oh, kenapa? Oh, kenapa?" gitu kan. Tapi kalau teman-teman menyaksikan sendiri, portofolio teman-teman sampai merahnya merah pekat saking dalamnya gitu teman-teman. Tapi nanti teman-teman ketika teman-teman perhatikan nanti 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan bagaimana perkembangannya gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengalokasikan apakah turun kembali, maka teman-teman akan melakukan yang namanya planningnya seperti apa gitu kan. Atau teman-teman wah ini malah naik, nah teman-teman akan melakukan seperti apa. Oke teman-teman, tunggu aja teman-teman untuk apa namanya, ini memang aksi dari konglomerat juga yang membuang barang secara signifikan. Tapi saya pikir seperti ini teman-teman, setiap pembuangan barang teman-teman, setiap pembuangan barang biasa diikutin ada yang nerima. Nah itulah yang namanya market maker teman-teman, dia bisa mengendalikan siapa yang nerima, siapa yang masuk teman-teman. Bahkan bisa si sebuah emiten itu bisa melakukan aksi korporasi hanya gara-gara tindakan dari sebuah market maker. Contohnya sudah terjadi teman-teman, diturunkan dan terjadi aksi korporasi buyback saham teman-teman. Itu adalah tandanya bahwa market maker itu mengendalikan teman-teman IHSG kita teman-teman ya. Jadi harus berbaik-baiklah kepada market maker teman-teman, dengan cara harusnya BEI ini teman-teman, BEI ini ya harusnya melonggarkan aturan terhadap market maker teman. Jangan terlalu diperketat, jangan istilahnya mengatasnamakan retail, jangan pernah mengatasnamakan retail. Retail dari dulu jadi korban terus teman-teman. Istilahnya kalau mau diurusin harusnya edukasinya teman-teman ya, bukan peraturannya. Biarin aja teman-teman market berjalan apa adanya. Jangan terlalu banyak aturan, sekali lagi jangan terlalu banyak aturan. Itu yang bikin si market makernya mungkin dalam tanda kutip marah ke teman-teman ya. Oh oke, kita silahkan kata. Siapa yang akan soalnya kalau B sebagai pengatur, tapi kalau market maker sebagai pelaku teman-teman. Dia kalau sebagai pelaku ya otomatis yang mau turun, mau ke bawah, mau ke tingkat paling rendah pun dia bisa. Mau diangkat ke atas juga bisa teman-teman. Asal berbaik-baiklah sama market maker. Jangan terlalu banyak aturan. Salah satunya itu jangan terlalu banyak aturan teman-teman ya. Kalau sudah begini kan enak kan. Yang enak ya pembawa baca berita teman-teman. Spekulasi apapun akan terjadi teman. Kenyataannya betul teman-teman ya. LQ45 longsor, 4 bank ya, terutama 4 bank juga longsor. Dan kebanyakan sekarang aksi yang dilakukan adalah aksi konglomerat teman-teman. Aksi konglomerat, semua saham konglomerat downtrend teman-teman ya. Mudah-mudahan ketika downtrend inilah mungkin saatnya untuk melakukan buyback teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sebagai informasinya. Mudah-mudahan IHSG kita semakin membaik. Mudah-mudahan si BEI juga makin bersahabat dengan market maker. Karena per hari ini cuma 8, tapi sekarang lumayan juga teman-teman. Sesi pertama 8,6 triliun ya transaksinya. Masih senang BEI teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya teman-teman. Ciao.